Pak Bupati selalu sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk pada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, dan itu diterjemahkan, diejawantahkan dalam bekerja. Artinya bekerja itu dengan ikhlas, itu sesuai. Saya memotong misalnya ada seorang pasien pernah rawat inap. Di situ lewat inovasi Dolar Sugiono itu bisa mengetahui kapan harus kontrol atau apa, bisa enggak? Bisa. Ya, Sangat bisa. Ini tepat. Paling tidak ada 3. Yang pertama alasannya drop out, putus sekolah. Ya. Yang kedua lulus tapi tidak melanjutkan. Yang ketiga belum pernah bersekolah sama sekali. Jadi tugas kita sebenarnya tidak mudah untuk merubah itu. Bahkan mengajak saja kesulitan. Selamat datang di podcast Urip Urup. Artinya, halo, selamat datang untuk sobat YouTube Urip Jurnalis. Kita ketemu lagi. Kita sore hari ini kita ketemu dengan pegawai-pegawai birokrat ini yang kemarin berjasa 2 tahun berikut ini. Blora berhasil meraih penghargaan IGA. Ya, itu bahkan 2 tahun ini Blora kategorinya penghargaan IGA itu sebagai kabupaten terinovatif. Ini sudah sebuah prestasi yang sangat-sangat luar biasa. Ya, yang pertama Kepala Bapeda Pak Haji Mabuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua Pak Dokter Puji Basuki, MKes. Ya, Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Yang ketiga ini Kepala Disdik Blora Pak Haji Naryo. Assalamualaikum Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir ini, waduh, ini Werkudoronya Blora, ini pegawainya birokrasi Blora, Pak Alim, Kepala Dinas Pertanian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini kita bersyukur Blora ini sejak dipimpin oleh beliaunya Pak Bupati Dr. Haji Arif Rohman MSI ini, di penganugerahan IGA ini, kalau nggak salah ini Pak Bapeda di tahun 2002 kita sudah dapat mungkin kategorinya kita sebagai kabupaten sangat inovatif. Setelah itu beruntun di 2023, di 2024 kita naik kelas. IGA yang kita peroleh, Kabupaten Blora itu peroleh IGA, tapi kategorinya sebagai kabupaten yang sangat terinovatif, tidak sangat terinovatif. Ini berarti satu kelas di atasnya sangat inovatif ya Pak Mahfud. Betul ya. Yang pertama mungkin kami ingin tahu informasi dari Pak Kepala Bapeda ini, barangkali resep untuk mendorong kepada OPD ini agar terus mempunyai inovasi dan akhirnya dilombakan di tingkat nasional dan kita berhasil. Kira-kira bagaimana ini Pak Haji Mabuk? Monggo. J. Matur nuwun Pak Surip. Pemirsa, kesusahan ini tidak lepas dari komitmen pimpinan kita, Pak Bupati, Bu Wakil, Pak Sekda. Pak Bupati selalu sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk pada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, dan itu diterjemahkan, diejawantahkan dalam bekerja. Artinya bekerja itu dengan ikhlas, itu sesuai dengan pimpinan Bu Wakil, inovasi atau mati. Kalau nggak mau inovasi, mendingan kamu tidak berkarya aja. Pak Sekda juga begitu. Iso ora iso kudu iso, artinya kita harus bisa. Kepala Bapeda juga begitu. Kalau kamu bekerja ikhlas, kamu selesaikan secara tuntas, Tuhan pasti akan membalas. Amin. Itu yang kami sampaikan kepada teman-teman OPD. Ayo kita sesarengan untuk membawa nama baik Kabupaten Blora, karena pimpinan kita sudah betul-betul untuk membawa bertanggung jawab untuk menggerakkan komponen yang ada itu untuk saling berinovasi. Maka dari itu, bukti dari komitmen pimpinan ini ada program yang namanya 1 Eselon 3, 1 inovasi, dan itu sangat
mendukung program kami. Yang masyarakat juga demikian, ada penghargaan kepada masyarakat yang berinovasi. Kemudian di tingkat sekolah juga kami adakan semacam kompetensi antar mereka. Nah, itu dan 2 tahun ini alhamdulillah membawa dampak yang baik terhadap status NIK yang kita terima. Sedikit Pak Mabuk, kemarin untuk yang di 2024 ini ada berapa inovasi? Kalau nggak salah itu kan menjadi kewajiban ya bagi eselon 3, 4 itu harus membuat inovasi. Sampai berapa inovasi itu? Kami kumpulkan ada 300-an inovasi, 329 inovasi yang kami miliki. Kemudian yang kami sampaikan ke Kementerian Dalam Negeri untuk dinilai itu ada 189, dan kami mempunyai trik untuk memasukkan di lamannya IGA itu tingkat kematangan yang mereka inovasinya yang sudah mencapai angka di 100 lebih, karena nanti akan dikoreksi lagi oleh tim Kementerian Dalam Negeri. Dan itu alhamdulillah lumayan kita dakdikduk karena teman-teman yang program inovasi ini kan baru. Jadi kami harus tiap hari dalam waktu 1 bulan itu meneliti satu-satu, ada 30 item yang kami harus teliti setiap satu inovasi, sehingga kami melibatkan banyak personil yang untuk menilai tingkat kematangan dari masing-masing inovasi. Kalau nggak salah di 2024 ini ada 2 inovasi andalan ya Pak Mahfud yang diikutkan di penganugerahan IGA ini. Betul, ada 2, yang satu kategorinya kategori non digital, ini yang dipandegani oleh Pak Kepala Dinas Pak Alim Pertanian di P4. Dan yang kedua inovasi yang digital, ini dikomandani oleh Pak Dr. Puji. Iya, kalau nggak salah ini Pak Alim di 2003 juga dipakai ada inovasi andalannya. Betul. Yang untuk sehingga beliau meraih penghargaan IGA di 2023. Betul. Nah, Pak Alim ini 2023 membawa inovasi kotak sejuta umat. Gesekku ya. Gesekku. Ya, gerakan untuk memanfaatkan kotoran yang bermanfaat untuk petani. Dan Pak Kepala Dinas Pendidikan ini dengan silat sistem informasi untuk menghitung, mendata teman-teman anak-anak yang tidak melanjutkan sekolah. Itu dampaknya luar biasa. Iya, ini memang inovasi ini kalau seperti Dignas saya menilai kan tidak sekedar bagaimana supaya ini bisa meraih juara. Nyatanya bahwa program pengentasan anak putus sekolah ini salah satunya juga melalui inovasi aplikasi silat ini, yang tinggi. sehingga jumlah anak putus sekolah yang bisa dikembalikan ke jalur pendidikan formal kan luar biasa. Betul Pak Kadis. Dan satu hal ini saya yang perlu memberi apresiasi kepada Rumah Sakit Dr. Sutiono Dora ya Pak Dokter, meneng-meneng Gimbal Latu di tahun 2024 ini ternyata mempunyai inovasi yang benar-benar ini ternyata mendapat penilaian sangat bagus di tingkat nasional, sehingga Pak dan Kementerian Dalam Negeri memberi anugerah Dora sebagai kabupaten terinovatif. Inovasinya Tulan Sutiono ya Pak Dokter ya? Iya, Sutiono. Ya. Terus yang ini untuk pertanian ini Pak Alim ini juga ada satu inovasi. Kalau dulu Gesekku, sekarang program Pedati 99. 9 pedati. Wah, 99 pedati. program 99 Pedati. Mudah-mudahan setelah ini bisa meraih penghargaan di tingkat nasional. Amin. Tadi dalam artian itu benar-benar kalau itu programnya bagaimana memposisikan, memberi kesempatan para pemuda itu untuk bergerak di bidang pertanian, diberi kesempatan itu bisa. Mungkin saya agak tertarik ini untuk sedikit mengorek di Rumah Sakit Dr. Sutiono ini tak anggap nyalon petek istilahnya. Dia mempunyai inovasi itu. Mungkin Pak Dokter bisa dijelaskan ini sedikit
inovasi digital ini Dolan Sutyono kayak apa sih? Barangkali mungkin secara garis besar aja Pak Dokter disebutkan. Dolan Sutyono itu adalah singkatan. Singkatan. Ya. Yang awalnya adalah pendaftaran online Rumah Sakit Dr. R. Sutyono. Pendaftaran bagi pasien yang mau mendaftar berobat. Ya, itu secara online. Secara online. Ya. Terus. Jadi hal ini muncul karena ada fenomena di mana kita kalau melihat dulu pendaftaran itu kan selalu uyul-uyulan ya. Antri yang luar biasa ya. Dengan adanya yang demikian itu menyebabkan kejenuhan di pasien, petugasnya juga kewalahan dan rawan komplain. Akhirnya kami menciptakan satu inovasi namanya Dolan Sutyono. Ya. Tapi sebenarnya sebelumnya itu sudah ada nama. Namanya Sedot Amas yang dulu. Itu juga aplikasi. Aplikasi juga. Sedangkan yang Dolan Sutyono itu di akhir-akhir ini kita kembangkan lagi fitur, ada tambahan fitur. Jadi fiturnya itu bukan hanya pendaftaran, tapi juga bisa melihat jadwal poli. Yang berikutnya adalah ketersediaan tempat tidur. Nah, yang terbaru lagi adalah adanya pasien bisa melihat riwayat pengobatan di Rumah Sakit Dr. R. Sutyono. Bisa melihat hasil laboratoriumnya, radiologinya, resepnya, obatnya, dan riwayat operasi. Manakala pasien mengalami atau pernah operasi di rumah sakit. Atau mungkin boleh saya memotong, misalnya ada seorang pasien pernah rawat inap. Betul. Di situ lewat inovasi Dolan Sutyono itu bisa mengetahui kapan harus kontrol atau apa, bisa juga? Bisa. Ya, betul. Sangat bisa. Ini tepat sekali, apalagi ini di musim penghujan ini kan saya melihat pasien yang antri di rumah sakit Blora itu kan luar biasa ya itu Pak Dokter ya. Artinya bisa memotong, memangkas itu. Mungkin secara sederhana aja, misalnya ada warga masyarakat kepingin antri itu, mau tidak mau kita harus pakai alat gawe ini ya Pak? Betul. Betul ya? Iya, betul. Selama ini mungkin sosialisasinya gimana Pak Dokter? Jadi sosialisasi itu memang dari berbagai kanal ya yang kita miliki, misalkan ada media sosial. Tapi kita juga menggencarkan juga di ruangan-ruangan. Gitu ya? Ya, jadi saat ini kan kita tidak lagi mencetak hasil laboratorium ataupun radiologi. Dulu untuk menerima hasil laboratorium atau radiologi itu bisa memerlukan waktu mungkin bisa 2 jam. Sekarang bisa kita potong maksimal 1 jam hanya dengan download saja di Play Store, Dolan Sutyono. Kita masukkan nama, nomor RM dan tanggal lahir, sangat mudah sekali. Nah, ini diawali download aplikasi Dolan Sutyono lewat Play Store itu. Setelah itu pasti ada petunjuk kan, bagaimana memasukkan nama, mungkin dan lain-lain gitu ya. Ya, betul. Ini menarik, radiologi itu saya punya pengalaman sebelum ada aplikasi ini kita habis ronsen kadang-kadang nunggunya bisa 2-3 jam, kebetulan kan pasiennya banyak. Sekarang bisa untuk mangkas. Betul, bisa untuk mangkas. Dan dokter yang mengirimkan itu pun tidak perlu lagi menunggu cetakan. Karena sudah otomatis langsung terkirim ke komputernya dokter yang ada di depannya ataupun gadgetnya dokter. Jadi tidak, pasiennya belum datang, mungkin hasilnya sudah datang dulu. Ini menarik untuk masyarakat Blora barangkali. Ini salah satu inovasi bagaimana untuk meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit Dr. Sutyono Blora. Salah satunya aplikasi. Mungkin untuk bagi warga pedesaan barangkali yang masih gaptek apa-apa, barangkali ya saudaranya yang semua kan sekarang eranya tidak ada orang yang tidak makan gawe ini lah. Terus hasilnya sekarang kayak apa Pak Dokter, dalam artian setelah itu dioperasionalkan, kira-kira itu yang dampak positif yang sudah bisa dirasakan kayak apa? Yang terbaru ini hasilnya adalah waktu tunggu. Waktu tunggu pasien mulai dari daftar sampai dengan dapat obat itu yang dulunya lebih dari 3 jam atau bahkan lebih, sekarang sudah di bawah 3 jam. Nah,
Untuk daftar sampai dengan dapat obat. Kapan-kapan saya izin mungkin nanti akan testimoni barangkali untuk mereka yang ngantri itu merasakan dari aplikasi ini nggak apa-apa ya Pak. Monggo. Ya. Dan kita ini tadi pagi saya menantang dari pelayanan jangan 3 jam, harus di bawah 1 jam. Ya. Oke. Ya kembali mungkin kita bergeser ini Pak Kepala Distrik Blora. Baru-baru ini karena mungkin ketidaktahuan dan lain-lain kan ada yang menyoroti angka anak putus sekolah dan lain-lain. Dan ternyata setelah saya cek and dicek itu yang semula angka 6.000 terus bisa mengembalikan sampai 4.000 ke mereka yang ke sekolah itu ke jalur pendidikan formal. Sejauh mana efektif dengan ini inovasi dengan silat itu berperan untuk mengembalikan anak-anak warga Blora ini memutus sekolah. Jadi kalau silat itu kan aplikasi penanganan anak tidak sekolah dengan berbagai alasan. Paling tidak ada 3. Yang pertama alasannya drop out, putus sekolah. Yang kedua lulus tapi tidak melanjutkan. Yang ketiga belum pernah bersekolah sama sekali. Itu masalah dari anak sekolah ya. Anak tidak sekolah. Yang anak tidak sekolah bukan anak putus sekolah. Anak putus sekolah itu bagian dari anak Tidak sekolah ya. Nah kita itu kan mengintegrasikan 3 data. Yang pertama data yang dari sumbernya Dapodik, data pokok pendidikan itu untuk sekolah di bawah Kementerian Pendidikan. Yang kedua itu data EMIS. EMIS itu Education Management Information System. Ini aplikasi semua, Pak. Nah, ini aplikasi yang dimiliki oleh Kemenak. Jadi sekolah-sekolah yang di bawah Kementerian Agama itu pendataannya lewat namanya EMIS. Kalau di bawah Kementerian Pendidikan namanya Dapodik, data pokok pendidikan. Nah yang ketiga, yang terakhir, yang pembaruan itu kita disupport juga dari Dinduk Capil. Basisnya adalah NIK, jadi nomor induk kependudukan. Nah sebetulnya silat itu aplikasi untuk penanganan anak tidak sekolah ini. Nah lewat ini kita tahu di daerah kita yang tidak sekolah itu berapa, dimanapun mereka hari ini berada itu sudah terpantau sekali Pak, itu sudah terpantau. Cuma kita basisnya web, bukan Android bukan, jadi basisnya web karena kita memanfaatkan operator di masing-masing sekolah. Kalau basisnya Android itu bisa diubah sembarang orang, itu berbahaya sekali. Makanya yang bisa masuk, tapi masyarakat juga bisa mengakses. Mengakses kan sebatas mungkin melihat mungkin tahu informasinya. Dia tidak bisa mengubah, menambah atau mengurangi. Dan data ATS itu kan dinamis. Hari ini ada anak yang drop out 1, berarti ATS kita nambah 1. Besok ada anak yang kembali ke sekolah lagi, data ATS kita berkurang. Jadi makanya ini harus real time terus. Jadi yang ini kita ubah terus. Kalau rentennya ini Pak Kadis barangkali sampai saat ini angkanya kayak berapa sih? Nah ini kemarin yang masih ada sekitar 3.200. Nah kalau tadi pertanyaan efektifnya di mana? Memang yang paling sulit ya, awal kita kan pendataan ya. Setelah pendataan kita verifikasi ada 2, visual based system maupun survei ke lapangan. Kalau based system lewat operator, ada anak masuk sekolah lagi, ATS kita berkurang. Ada anak keluar, ATS kita tambah. Nah setelah kita tahu, kita verifikasi, yang ketiga adalah intervensi. Nah ini yang paling sulit itu adalah intervensi. Kita harus ke lapangan mengajak anak kembali ke sekolah. Problem kita di sana. Bukan di persoalan tenaga kan, ini kan persoalan psikologi misalnya. Mereka itu putus sekolah gara-gara kerja keluarga, bagaimana kerja. Kemudian mungkin ada persoalan ekonomi. Kemudian mungkin ada yang dibully temannya. Dan angka 3.000 tadi Pak Kadis
Iya. target dari angka itu 3.000 itu. Terus sekarang gini, menarik anak kembali ke sekolah 1 itu tidak mudah. Dan yang kedua, kadang itu mereka sudah kembali ke sekolah, besok itu keluar lagi itu ada. Dan ini gejala yang menarik. Hari-hari ini itu banyak anak yang tidak mau ke sekolah itu karena malas berpikir. Ini lucu ini. Wah ini malas berpikir. Untuk penelitian yang artinya data ini benar-benar konkret dan nanti bagaimana cara mengatasi. Tapi Pak Kepala Bapeda, kita juga apresiasi bahwa jerih payah dari Dignas ini kan untuk mengembalikan anak putus sekolah itu kalau nggak salah dari UNICEF pernah mengaku ya itu betul yang paling tinggi ya, keberhasilan untuk mengembalikan lagi yang mereka putus sekolah. Betul ya. Kalau alasan ekonomi itu banyak kita bantu dengan kartu Blora Pintar, dengan Basnas, dengan beasiswa, yang lain itu gampang. Tapi ketika sudah malas berpikir dengan cara apapun itu sulit untuk diajak kembali ke sekolah. Dan ini gejala itu banyak itu. Saya herannya di sana. Kita sudah kita datangi ke rumah, kita kunjungi, kita pujuk orang tua, itu masih belum mau kembali ke sekolah. Ya ini fenomena Pak Kadis, barangkali nanti sambil berjalan penelitian ini matang bagaimana untuk menentukan jalan keluarnya lah untuk ini Pak Kepala DP4 ini Pak Alim. Kelihatannya sudah ngurung-ngurung ini, kita santai aja Pak Alim itu. Yang 2003 itu kan panjenengan mempunyai inovasi Geseku itu tadi ya. Itu mungkin secara global itu kayak apa sih inovasi itu Pak Alim? Boleh dijelaskan Pak Alim? Terima kasih. Geseku itu adalah singkatan dari Gerakan Sejuta Kota Umat. Kota umat itu kotoran ternak, umat itu dirubah menjadi bermutu dan bermanfaat. Ini penyebar Gerakan Sejuta Kota Umat. Jangan-jangan kota umat itu jangan-jangan amal jariah. Monggo, lanjut. Pada pada saat tahun 2023 pada saat penilaian IGA itu kita memang bertekad untuk bagaimana supaya peternak di Blora yang notabene itu populasi tertinggi di Jawa Tengah ini, itu kotorannya tidak menjadi masalah gitu ya. Tidak mubazir dan diupayakan ini bisa bermanfaat sehingga ada gerakan untuk membuat kotoran ternak itu menjadi pupuk organik dan akhirnya bermanfaat untuk pertanian. Ini dikandung maksud karena kegelisahan kita sebenarnya. Karena apa? Karena di Blora itu termasuk populasi ternak tertinggi, tapi tanahnya itu organiknya sangat rendah. Sehingga dengan fenomena seperti itu kita mengupayakan gerakan agar kalau kita memiliki ternak tertinggi, ya tanahnya mestinya harus subur, sehingga ada gerakan Sejuta Kota Umat itu, dan alhamdulillah kita terima kasih kepada Bapeda yang bersungguh-sungguh. Saya yakin kalau tidak ada Bapeda untuk bersungguh-sungguh menangani ini, ya kita sebagus apapun nggak akan terlihat. Betul, ini makanya ini Pak Kepala Bapeda saya ini ibaratnya kan ini skenario-nya ada di sini, sutradaranya ada di sini, bagaimana mendorong, bagaimana. Mungkin yang terkait Geseku itu Pak Alim, kalau boleh saya sedikit agak mengklaim, mungkin tolong kalau nanti salah disalahin, kalau benar dibenarkan. Salah satu latar belakangnya barangkali bagaimana mengubah kebiasaan petani yang dari pupuk yang kimia itu menjadi organik, kira-kira termasuk itu, Mbak. Inilah yang menjadi tugas kita. Sebenarnya tidak mudah untuk merubah itu. Bahkan mengajar saja kesulitan. Tapi ya teman-teman bidang, makanya ini kita arahkan ke sini biar tahu. Bidang telah istilahnya ini menjadi tugas kita bahwa bagaimana kita itu mengajak untuk supaya
bisa membuat kotoran ternak itu. Sehingga ditemukan cara bagaimana supaya itu sangat mudah dan praktis. Kenapa sangat mudah dan praktis? Dengan membuat kotak-kotak itu, kotak itu harus berada di dekat sapinya. Dan kotak itu tidak harus permanen. Dari tidak permanen tidak apa-apa, gitu ya. Yang penting bisa untuk memadai kotoran itu. Kemudian karena orang Blora itu kan rata-rata malas ya, maksudnya petani. Karena apa? Karena pengennya itu kalau mau memupuk ya langsung nyebar gitu. Kalau mau membuat itu malas. Dan supaya tidak malas itu dengan membuat kotak itu kan biasanya kalau Jawa, kalau Blora itu namanya kan nimpal ya. Nimpal, kan dibuang di mana sembarangan di pekarangan. Padahal itu kalau taruh di luar itu agak berbahaya, karena di tanaman juga akan mati gitu. Dengan cara yang ditemukan cara sederhana, langsung ditimpa di tempat situ gitu ya, kemudian ketinggian 20 cm, kemudian dikasih probiotik, kemudian lagi nimpa lagi mungkin berapa hari dan 20 cm lagi kasih probiotik. Setelah itu setelah penuh sudah berhenti, kemudian ganti yang kotak yang satu. Seperti itu terus, kan tidak menambah apa-apa, nimpanya ya dekat di situ. Dan ketika yang satunya sudah penuh lagi, di sini sudah jadi. Ini kan sudah tahun 2023. Demplot yang selama ini kira-kira sudah ada berapa titik ini yang ajakan ini? Kalau tahun pertama itu ada sekitar 1000-an. Terus sampai saat ini? Kalau sekarang ini sudah lebih dari 2000. Ini yang tahun sekarang ini justru nanti lebih banyak lagi karena sudah langsung diketahui karena kita sudah membuat aplikasi yang berkait dengan aplikasi digital yang berkait dengan ini, sehingga langsung masuk berapa sih sekarang punyanya gitu. Barangkali mungkin dari 2000, sekarang sudah 2200. Kalau tahun pertama itu sekitar 1100. Ini tersebar di 16 kecamatan. 16 kecamatan. Hormat, saya salut karena inovasi yang panjenengan buat kan tidak sekedar bagaimana supaya Blora itu dapat penghargaan, tapi aplikasinya di masyarakat kan luar biasa. Contohnya demplotnya sampai sejumlah itu. Artinya begini Pak Kadin, saya sepakat bahwa ini benar-benar sangat bermanfaat. Karena apa? Kita juga ada kesulitan panjenengan mengubah pola petani sing pengennya pupuk kimia terus digeser ke organik, itu kan sulit. Ya barangkali dengan demplot-demplot ini nanti bisa bergeser ini. Sebelum terus yang 2004 Pak Kadin ada inovasi. Barangkali mungkin yang 2003 belum Oh iya, monggo. Kenapa? Ini sebenarnya sangat sulit. Tapi karena kita berupaya gitu ya, melalui teman-teman penyuluh di lapangan, mengupayakan bagaimana supaya itu bisa dipraktekkan oleh peternak gitu. Karena apa? Karena ini tidak ada anggarannya. Maksudnya kota itu tidak ada anggarannya. Jadi swadaya semuanya gitu. Sehingga bagaimana seorang penyuluh itu kita kasih PR, yaitu PR supaya panjenengan seorang penyuluh itu harus mampu mempengaruhi petani. Tenaga penyuluh jenengan berapa ini? Berapa 100 ini tersebar di 16 kecamatan. Sehingga siapapun orangnya yang bisa mempengaruhi petani berarti sudah sukses menjadi penyuluh. Dan alhamdulillah ini kan kita lombakan di tahun pertama juga sudah kita lombakan, ini tahun kedua ini kita lombakan. Ukurannya kesuksesannya apa Pak? Kesuksesannya nanti berapa penyuluh itu mendapatkan apa yang peternak itu yang membuat kotak itu banyaknya nanti. Karena banyaknya berapa gitu ya, sehingga nanti ini ternyata sudah sekian puluh kotak gitu. Nah itu menjadi penilaian kita. Jadi dan nanti akan kita yang terbanyak nanti mendapatkan penghargaan dari penyuluh penyuluh kita beri penghargaan. Kemudian selain itu kami bekerja sama dengan Dinas PMD beberapa waktu yang lalu, Pak Sekretaris ini kita minta untuk koordinasi dengan
dengan Kepala Dinas PMD. Ini collab antara DP4 dengan PMD. Ya. Bagaimana bisa terpadu karena di PMD itu kan ada dana desa. Ya. Nah, kemudian diskusi di sana bagaimana yang dana desa yang 20% itu kan untuk ketahanan pangan. Ya. Di antaranya untuk pembuatan kotak pupuk organik itu. Dan alhamdulillah sebagian besar itu sudah melakukan lewat anggaran dari dana desa itu. Dan nanti kita juga akan memberikan penghargaan kepada kepala desa yang menganggarkan untuk ketahanan pangan itu untuk pupuk organik Geseku itu. Ya. Gitu. Penyuluh ini kan tidak ada sekedar memotivasi jumlahnya kotak tambah, tapi paling enggak kan juga ada pembelajaran setelah ini kotoran ini dimasukkan kotak terus supaya menjadi kompos, menjadi pupuk organik kan ada campurannya apa-apa itu kan pelatihan ya, menjadi narasumber. Dan kita yang dari dinas membantu probiotiknya ya. Probiotik itu untuk yang membuat pupuk itu. Secara yang hanya itu senjatanya sejak kemarin sampai dengan sekarang ya Pak Kabid ya. Gitu. Jadi alhamdulillah dengan dana yang kecil tapi bisa untuk ini Pak Kepala Bapeda ini kan potensi luar biasa itu. Iya. Artinya paling enggak nanti di 2025 ada satu inovasi lagi yang bisa menjadi gelora, sehingga kita bisa tetap mengembangkan Lembah Blora sebagai kabupaten berinovasi. Kelihatannya sudah punya inovasi lagi besok itu. Selain program 90 Pedati itu. Iya. 99 Pedati. Benar ini saya putus ini. Saya mumpung ketemu Pak Direktur Rumah Sakit Sugiono yang sama informasi ini sekaligus dipakai media untuk sosialisasi Pak Direktur. Masyarakat ini saat ini kan kelihatannya masih mempunyai asumsi Sugoro itu katanya kekurangan dokter spesialis apa-apa. Barangkali mungkin bisa dijelaskan pasukannya panjenengan yang ada di RSU Sugiono itu dokter ada berapa, para medis ada berapa, syukur bagi nanti kemampuan daya tampung kamar itu dengan kelas-kelasnya mungkin secara singkat bisa diberitahu Pak Dokter. Terima kasih. Untuk Rumah Sakit Sugiono memang awal saya masuk untuk dokter masih tahun berapa Pak? Saya masuk 2021. Itu ada beberapa spesialis yang belum ada. Setelah 1 tahun masalah itu ada beberapa yang masuk adalah urologi masuk, terus ada dokter jantung yang mulai, ada tambahan dokter tenaga dalam, terus ada dokter neurologi apakah saraf spesialis, ada dokter mata, ada dokter spesialis ortodonti atau konservasi gigi. Oh gitu ya. Ulang-ulang itu ada ya. Ortodonti ya. Jadi praktis untuk Rumah Sakit Sugiono ini hanya satu yang belum ada, kulit dan tulang, spesialis kulit dan tulang. Tapi selama ini terus bagaimana Dok? Terbang atau gimana? Ya, di samping kita tetap mencari, alhamdulillah ini sudah ada yang sekolah dari kita. Ini Pak Kepala Bapeda ini termasuk program ini ya menyekolahkan dokter ya, dokter umum ya, supaya bisa kembali ke Blora untuk berbakti ke Blora. Itu ya Pak Dokter ya. Betul ya. Jadi memang kita ada beberapa spesialis yang masih sekolah dan insya Allah kita akan kembali. Jadi ada anestesi, ada urologi juga sudah ada, termasuk kulit dan tulang ada 2 ini yang sudah sekolah. Yang kira-kira urgent, dokter spesialis yang belum ada di tempat ini untuk anak mana? Anak kita sudah ada 2. Kedua ya? Baru semua juga ini. Baru semua ya. Terus ini daya tampung kamar itu berapa sih Dok saat ini? Ya, untuk tahun ini kita ada di 218. 218 itu kelas A, B, C gitu ya Dok? Ada kelas 1 sampai dengan VIP. VIP ya. Untuk kelas 1 itu ada 31, kelas 2 juga 31, yang terbanyak adalah kelas 3.
sekitar 84-an. Ya. Yang lainnya meliputi ICU, kita ada 10 TT, picu nicu itu ada 13 TT. Ya, banyak ya yang itu kalau bahasa awamnya yang untuk cuci darah itu. Yang cuci darah HD. Awalnya kita hanya 15. Sekarang sudah 23. Oh, luar biasa ya. Tahun ini pertama ini. Artinya masyarakat Blora kalau misalnya karena sakit tertentu dia ada cuci darah kan tidak ada ke Semarang, ke Solo, sekarang Blora sudah bisa ditangani. Daya tampungnya sudah semakin meningkat. Itu ya. Dan rata-rata memang pasien kan itu lama ya dan semuanya BPJS. Dan tidak ada tambah apapun. BPJS ini. Ya akhir-akhir ini mungkin agak bersabar sedikit Dok, karena musim penghujan ini kan kebetulan penyakit kan kemarin itu kalau nggak salah di Duromasi itu ada pasien sekian puluh pasien harus sambil menunggu ruangan mereka antri di IGD gitu ya Dok. Jadi begini daya tampung kita hanya 218 ya. Kemarin kita sempat masuk di 230-an. Jadi mohon maaf dengan kondisi ini otomatis ada kemacetan. Alur-alus masuk memang lebih dari daya tampung. Kalau sudah di persoalan itu kan kayak rumah sakit nggak bisa memang daya tamunya gitu. Ini musim penghujan banyak penyakit terutama demam. Bukan saya nyebut demam ini kan karena demam itu jangan dikorelasikan ini demam berdarah. Orang demam itu kadang kalau demam berdarah di luar kan itu pasien demam berdarah itu nggak dapat kamar antri di IGD sampai segitu. Tapi ternyata kemarin saya bincang-bincang dengan kepala dinkes misalnya ada 30 itu begitu melalui tes kan hasilnya cuma beberapa orang yang memang demam berdarah. Itu untuk tenaga ini para medisnya Dok? Total karyawan all ya semua termasuk dari mitra atau dari outsourcing itu 630-an. Tapi untuk yang tenaga ASN dan kontrak itu sekitar 530 totalnya. Mudah-mudahan untuk dokter spesialis dengan cara-cara yang begitu itu bisa menutup. Kalau nggak salah sekarang itu ada setiap ada formasi dokter spesialis itu nak Blora biasanya nggak ada pendaftarannya Dok ya. Triknya kan dengan itu kita menyekolahkan itu nanti akan kembali ke Blora kan gitu kan Dok. Itu ini Pak Kadin DP 4 ini sekali lagi mungkin ada satu inovasi yang ikut berjasa mengantarkan Kabupaten Blora kemarin mendapat anugerah IGA dengan kategori Kabupaten Terinovatif program 99 Pedati. Begitu ya Pak Alim ya. Bisa dijelaskan Pak secara garis besar itu inovasi itu kayak apa sih? Kayak gitu. Jadi, terima kasih. Terkait 99 Pedati itu adalah singkatan 99 petani muda, kreatif dan berprestasi. Ini sebenarnya adanya 99 Pedati ini juga termasuk kegelisahan kita karena apa? Sementara itu pertanian itu untuk ketahanan pangan supaya istilahnya bisa swasembada pangan. Namun demikian di lapangan itu petani-petani muda itu milenial lah gitu ya, itu semakin tidak mencintai pertanian gitu. Pasca di lapangan memang gitu. Seperti itu. Pengennya ya di perkantoran, kemudian di perusahaan-perusahaan. Seperti itu sehingga kami berembuk dengan teman-teman bidang dan Pak Sekretaris itu apa kira-kira supaya apa ini petani muda itu mencintai. Kemudian dari hasil diskusi kami bersama teman-teman itu kita mengidentifikasi petani muda gitu. Mengidentifikasi petani muda yang ada di Kabupaten Blora. Kemudian setelah itu
kita seleksi gitu nggih, kita seleksi dulu dari 200 sekian ya Pak Kabid ya 200 sekian itu kemudian menjadi 99 yang memang betul-betul nanti menjadi fokus kita awal gitu ya. Oh 99 itu memang fakta real bahwa itu ada petani muda 99 sehingga dipakai nama inovasi itu ya. Betul. Jadi ada petani muda, intinya yang awalnya tadi tercecer tidak terdata dan tidak istilahnya sendiri-sendiri, kemudian kita rangkum menjadi satu, menjadi 99 ini. Gitu. Nah, dari inovasi ini ternyata itu memiliki potensi yang besar yang bisa dikembangkan oleh yang bersangkutan maupun dikembangkan kepada petani muda yang lain. Gitu. Ya, dengan melalui kita ya, dengan kemudian setelah kita terkumpul 99 pedati, kemudian kita kukuhkan menjadi petani milenial tingkat kabupaten. Kalau nggak salah ada satu tokoh pemuda di Japa itu, betul Pak Alim? Betul. Yang mereka dulu pernah di Korea, pulang kampung, sekarang punya perkebunan melon itu ya? Melon, betul, itu Mas Adi. Mas Adi ya, mungkin kalau di Blora itu ada Mas Adi sampai jumlahnya 99, 100 kan luar biasa itu nanti. Yang khusus melon sudah ada sekitar 5 orang seperti Mas Adi. Semua di Java atau mungkin di Todanan ada satu ada orang, ya? Kemudian yang di Sambong juga. Itu ya? Ya, itu milenial juga. Iya. Jadi ini menarik ini begawan-begawan Pak Kepala Bapeda. Beliau ini kan luar biasa, dia mempunyai inovasi ini tidak sekedar di atas kertas istilahnya hanya teori, tapi aplikasinya di masyarakat kan nyata ya. Kalau tadi rumah sakit itu bagaimana memudahkan warga masyarakat yang mau berobat, dia antri dan sampai bahkan sekarang berkembang untuk mengetahui perkembangan hasil perawatannya kayak apa, jenis obatnya kayak apa, terus dia kontrol harus hari apa, ini luar biasa. Terus dari Pak Dignas ini kan memang salah satu yang sempat menjadi sorotan, anak putus sekolah, anak tidak sekolah di bawah itu satu, kalau nggak salah saya masih teringat, jenengan tetap akan menggalakkan program ayo kembali ke sekolah atau apa Pak Dinas itu? Iya itu artinya nanti barangkali ini bisa meminimalisir. Kalau sampai zero, saya pikir melihat tadi yang jenengan kemukakan tingkat kesulitannya kayak apa, kendalanya kayak apa, itu saya pikir nyuwun sewu kita tidak berandai-andai. Oke, Pak Kepala Bapeda, Pak Direktur Rumah Sakit Sutiono Blora, Kepala DP 4, Pak Dignas, saya terus terang profesiat pada panjenengan, mudah-mudahan apa jenengan yang lakukan ini bisa ditiru oleh OPD yang lainnya tentu ya Pak Kula udah. Ini paling enggak kan nanti di Blora muncul inovasi-inovasi yang begitu banyak. Kita tidak hanya terpaku supaya Blora itu dapat anugerah dari IGA itu, tapi yang terpenting kan bermanfaat bagi orang lain. Itu justru tujuan utama. Saya berharap kalau nanti mungkin saya nggak janji, barangkali ini sudah saatnya pegawai-pegawai ini ya mendapat Amin. Ribet ini bukan dengan berharap mendapat hadiah atau mungkin piagam penghargaan. Beberapa OPD lainnya itu bisa lebih bersaing lagi. Oh itu bisa, saya harus bisa. Kalau nggak gitu, OPD lainnya saya tak gini aja lah, yang berperan biar itu saja. Kalau kita nanti melihat dari asas manfaatnya kepada masyarakat kan ini luar biasa. Masuk banyak manfaatnya. Iya, yang maksud ini bisa manfaatnya ini dari petani milenial ini ya, memproduksi keripik gedebok pisang. Ini mana ini Pak? Ini di Jepang Rejo.
kota malahan. Kota. Iya. Jadi bisa dirasakan barangkali. Kemudian ada susu kambing. Ya, susu kambing. Barangkali mungkin ada berapa? Sama etawannya Susu kambing etawa apa kambing etawa. apa dua? Coba dirasakan. Ini ada dua. Itu diambilkan yang itu ambil. Nah, ini susu kambing etawa. Itu bisa awet muda Pak Haji. Bisa awet muda kalau ketika minum susu itu. Ini anak milenial ini Bapak. Jadi Ini produksi mana Pak Kacin? ini produksi Japa. Japa ya. Kemudian yang ini produksi Klopo Duri. Ini ya, kalau ini yang milenial juga ini. Ya. langsung bisa Langsung bisa konsumsi ini. Ini sudah higienis, sudah ada PIRT-nya. Bismillah. Sudah halal. Nah ini coba dirasakan ini kambing etawa jadi sangat bermanfaat. Nyoteng pengen. Masuk ini ya. Masuk ini ya Pak Kadin ya. Ini melon yang mungkin milenial. Ya. Ini Gedebok bisa. keripik dari gedebok pisang. Wah, biasa Ini Bapak Begawan ini terus semangat Insya Allah, ya. Kalau mungkin siap. tidak hanya untuk Pak Direktur Rumah Sakit Sugiono, mungkin Pak Desna dan lain-lain. Apa yang kita lakukan ini kita sudah semaksimal mungkin. Iya. Tapi saya yakin bahwa kekurangan di sana sini masih ada. Karena apa? Kesempurnaan itu sebetulnya kan milik Allah. Betul. Betul. Yang terpenting kita terus sesarengan kolaborasi ini bagaimana memajukan Blora, bagaimana pemimpin-pemimpin kita ini nanti bisa benar-benar bermanfaat yang membawa kemajuan, meningkatkan perekonomian, meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Blora. Saya masih teringat tadi di awal kita podcast bahwa sebaik-baik orang itu kan Bermanfaat untuk orang lain. makanya kebetulan di podcast kami itu kan urip artinya bahwa kehidupan kita itu harus bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu urup-urup. Ya, untuk artinya bisa Mantap. Dan mungkin perjumpaan kita di podcast hari ini mudah-mudahan perbincangan kita di sore hari ini bisa bermanfaat. Amin. Ya, seluruhnya masyarakat. Amin. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf barangkali ada yang kurang berkenan atau mungkin tidak pas, tidak nanti lain kali saya sebelum ini kami tutup Pak Dokter, saya ingin mengeksplor bagaimana pelayanan yang ada di rumah sakit Dr. Sugiono. Kebetulan kan saya ini TI Blora, jadi lahir di Blora, terus sampai sekarang di Blora. Saya tahun SD itu tahun sekitar 70 itu juga pernah merasakan mondok di rumah sakit, tapi sekarang perkembangannya Luar biasa. sudah besar. Bagus sudah. Sekian pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.